Shalom semuanya, berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit via Mahaka Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap terdetak. Pelajaran keempat, bangsa-bangsa bagian 1. Di hari Sabat, terkait dengan ini, studi minggu ini menyoroti perkembangan upaya manusia untuk pemerintahan sendiri menelusuri sejarah sistem politik dari zaman Kejadian hingga pesan-pesan nubuatan dalam Daniel dan Wahyu. Fokusnya adalah pada sifat cacat dari pemerintahan duniawi yang berusaha untuk mengendalikan apa yang pada akhirnya menjadi milik Tuhan. Melalui kegagalan sistem manusia ini, kerajaan kekal Tuhan akan didirikan, mendatangkan kebenaran dan juga kedamaian. Apa nih perpatinya buat kita nih? Pemerintahan manusia ini terlepas dari upaya untuk mendirikan pemerintahan yang mandiri dan benar, Alkitab menunjukkan bahwa upaya ini pada akhirnya gagal karena dipimpin oleh manusia yang berdosa. Kerajaan Allah, kerajaan abadi Allah akan menggantikan semua kerajaan duniawi, menawarkan solusi akhir untuk masalah pemerintahan dunia. Ayat 8 dalam Daniel 7:14, kemudian kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan sebuah kerajaan. Implikasinya pada sahabat ini adalah sejarah pemerintahan manusia itu berfungsi sebagai pengingat bahwa hanya Tuhan yang dapat mendirikan kerajaan yang adil dan juga abadi. Sementara sistem saat ini gagal, kekuasaan kekal Tuhan pada akhirnya akan menang dan mengantarkan masa damai dan kebenaran. Di hari Minggu tentang Nimrod dan Niniwe, ini di Kejadian 10 ya, memperlihatkan tokoh-tokoh politik kunci. Jadi ada Nimrod yang mendirikan kota-kota Niniwe dan Babel, dan Nimrod ini juga digambarkan sebagai sosok yang perkasa, tapi pemberontakannya terhadap Tuhan melambangkan penyebaran pembangkangan manusia terhadap otoritas ilahi. Dan tindakan dari Nimrod ini mengarah pada pembentukan negara-negara atau kota yang korup yang menentang pemerintahan Tuhan. Nah, di sini di hari ini juga dikatakan terkait dengan kehalusan pemberontakan. Jadi pemberontakan terhadap Tuhan seringkali halus dan dapat tampak sebagai kekuatan atau kebesaran meskipun pada akhirnya menggunakan penghinaan terhadap kedaulatan. Di Kejadian 3:16-19 itu diceritakan mengenai konsekuensi dari kejatuhan di Eden yang mengarah pada dunia perjuangan manusia. Jadi kesimpulannya adalah pembangkangan Nimrod terhadap Tuhan itu menetapkan nada untuk pemberontakan berkelanjutan yang menandai sejarah manusia. Memahami hal ini membantu banyak orang percaya mengenali dan menjaga diri dari bentuk-bentuk pemberontakan halus dalam hidup kita saat ini, di zaman saat ini. Di hari Senin tentang panggilan Abraham, di sini itu terkait dengan Kejadian 12 ayat 1-9 tentang Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah airnya untuk mendirikan sebuah bangsa yang akan menjadi terang bagi dunia. Bangsa ini akan menunjukkan kepada dunia seperti apa jika umat manusia kembali kepada Tuhan dan hidup dalam taat pada hukum-hukumnya dan mencerminkan karakternya. Luar biasa ya, di sini dibilang bahwa Abraham itu dipanggil untuk menjadi bapak dari sebuah bangsa yang akan sangat kontras dan bangsa-bangsa yang memerintah sendiri di dunia. Nah, kesimpulannya pemanggilan Abraham bukan hanya peristiwa sejarah, itu mengatur panggung bagi gereja hari ini, dan kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup, dalam ketaatan, dan menunjukkan kepada dunia apa artinya mengikut Tuhan. Di hari Selasa itu diceritakan terkait dengan permintaan Israel untuk seorang raja yang menunjukkan keinginan umat manusia untuk memerintah terpisah dari Tuhan yang menyebabkan penderitaan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa percaya pada kepemimpinan manusia saya terpisah dari Tuhan itu menghasilkan kegagalan dan juga kekecewaan. Jadi kita hanya harus percaya sama pemimpin kita yang luar biasa, yaitu adalah Tuhan Yesus saja. Di hari Rabu terkait para penguasa bangsa-bangsa lain itu terkait dengan itu menceritakan tentang model kepemimpinan hamba Yesus yang adalah tantangan langsung terhadap sistem kekuasaan dunia. Jadi gereja juga saat ini harus berusaha mencerminkan kerendahan hati Kristus dan menghindari selaras dengan sistem manusia yang rusak.
Ayatnya kita bisa lihat di dalam Matius 20 ayat 25-28 tentang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebesaran datang hanya melalui pelayanan, bukan pemerintah. Di hari Kamis, terang bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa karena di sini adalah tujuan Israel itu adalah untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi gagal ya untuk memenuhi misi ini dan akhirnya mereka mengakibatkan penawanan kepada mereka. Jadi gereja juga sama hari ini dipanggil untuk melakukan misi yang dimulai dari Israel tadi, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan mencerminkan karakter Tuhan dan menarik orang lain kepada Kristus. Jadi melalui Yesus, misi ini dipenuhi dan kita diundang untuk berpartisipasi dalam membagikan keterangnya kepada dunia. Di hari Jumat, ini tentang kesimpulannya ya. Jadi di sini juga ajakan kepada kita bahwa studi ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi gereja untuk tetap murni dan setia kepada Tuhan, menghindari kerusakan dan datang dari kompromi dengan sistem duniawi. Jadi berikut ringkasan yang kita bisa pelajari pada pelajaran keempat kiranya bisa menjadi referensi juga bagi saudara-saudara yang menyaksikan untuk bisa didiskusikan kembali bersama teman-teman dan orang-orang percaya di gereja. Selamat datang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.